Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansyati Pratiwi dari kelas B02 Pendidikan Teknik Elektronika. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil dari merangkum proposal penelitian mengenai optimalisasi perkuliahan dalam mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja di bab pertama, yaitu pendahuluan. Di dalamnya ada 4 poin. Yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama pendahuluan. Nah, ini latar belakangnya. Mata kuliah metodologi penelitian membekali mahasiswa agar mampu menguasai metode atau cara-cara melakukan penelitian yang benar. Melakukan penelitian merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menyusun tugas akhir skripsi. Nah, yang merupakan tugas wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana atau S1. Dengan mengikuti perkuliahan metodologi penelitian, diharapkan mahasiswa mampu melakukan penelitian dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi penelitian. Namun, pada kenyataannya, pada awal berlangsungnya kegiatan kuliah, nampak sebagian besar mahasiswa yang mengikuti kuliah sulit memahami pentingnya metodologi penelitian yang benar itu bagi mahasiswa sendiri. Hal ini terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen tentang pembuatan proposal penelitian. Tidak ada satupun, bahkan mungkin hanya sedikit mahasiswa yang berani menjawab pertanyaan tersebut, dan bahkan sebagian besar mahasiswa pun yang mengikuti kuliah bersikap pasif hanya dengan menunggu penjelasan dari dosen, dan banyak mahasiswa sulit memahami pentingnya pembuatan proposal yang benar bagi suatu kegiatan penelitian. Maka dari itu, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut tidak lain adalah dengan melakukan perkuliahan pendekatan konstruktivis. Nah, perkuliahan dengan pendekatan konstruktivis membangun pemahaman mahasiswa dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal, dan perkuliahan dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan saja. Ini dirangkum dalam bahan sosialisasi KTSP Depdiknas RI 2006. Nah, yang kedua itu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari proposal ini itu bagaimana mengoptimalkan perkuliahan metodologi penelitian mahasiswa melalui pendekatan konstruktivis. Langsung saja di sini kita temukan pemecahan masalahnya. Untuk pemecahan masalah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain membuat skenario pembelajaran, mempersiapkan sarana dan alat bantu, mempersiapkan cara merekam kegiatan, serta melaksanakan kegiatan yang mengacu pada silabus mata kuliah metodologi penelitian, yaitu dengan melakukan analisis data. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pendekatan konstruktivis ini, saya merangkum ada 4 indikator keberhasilan. Yang pertama itu partisipasi mahasiswa yang tinggi, aktivitas mahasiswa yang tinggi, gairah dan ekspresi mahasiswa yang antusias. Terus kedua, sikap positif mahasiswa terhadap perkuliahan metodologi penelitian dengan pendekatan konstruktivis yang diperoleh melalui angket skala sikap pada setiap siklusnya. Yang selanjutnya itu ketiga, variasi penggunaan media dan alat bantu yang dapat diketahui dari observasi dosen dan peneliti dalam setiap siklusnya juga. Yang selanjutnya, kemampuan mahasiswa dalam menyusun rancangan penelitian, mulai dari membuat latar belakang masalah, merumuskan masalah, menentukan teori dasar yang digunakan. Oke, ketiga, tujuan penelitian. Tujuannya apa sih sebenarnya itu? Yaitu mengoptimalkan perkuliahan metodologi penelitian mahasiswa melalui pendekatan konstruktivis. Dan keempat, manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, dapat dijadikan bahan kajian oleh dosen untuk lebih memahami pendekatan konstruktivis dalam penerapannya pada kegiatan mata kuliah masing-masing dengan benar. Terus yang kedua itu dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa itu sendiri mengenai metodologi penelitian, terutama cara-cara melakukan penelitian yang benar. Oke, masuk ke bab 2 pembahasan. Dalam pembahasan saya akan membahas 6 poin di sini, yaitu pertama kajian teorinya, jenis penelitian, tempat dan waktu, desain penelitian,
instrumen dan teknik pengumpulan data, serta teknis analisa datanya. Oke, di poin pertama, kajian teori. Nah, kajian teorinya itu menurut John Dewey, konstruktivisme dalam bidang pendidikan sebagai pembelajaran bermakna mencakup proses learning by doing, yang mana proses ini akan membantu siswa berpikir dan membentuk pemahaman tentang sesuatu masalah yang dicoba untuk dipecahkan. Nah, konstruktivis lebih menekankan perkembangan konsep dan pengertian yang mendalam. Bagi konstruktivis ini, kegiatan belajar adalah kegiatan yang aktif, di mana pelajar membangun sendiri pengetahuannya. Pelajaran mencari arti sendiri dari yang mereka pelajari, atau bisa juga dengan simpelnya disebut mahasiswa pelajar itu yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ini dijelaskan oleh Paul Suparno tahun 97. Lanjut. Nah, keunggulan penggunaan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran apa saja? Yang pertama itu, pembelajaran konstruktivis ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Terus kedua, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa, atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa, agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena mereka sendiri. Selanjutnya ketiga, memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Keempat, memberi kesempatan pada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang telah dikenal maupun yang baru, dan akhirnya memotivasi siswa itu untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Kelima, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka serta kesempatan siswa ini untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Dan yang terakhir itu memberi lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada jawaban yang benar, apalagi sampai menganggap jawaban orang lain itu salah. Oke, lanjut kedua, jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini yaitu survei. Penelitian survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi. Jadi di dalamnya akan disediakan tabel-tabel yang merupakan itu isi data. Oke, lanjut tempat dan waktu. Proposal penelitian yang saya temukan ini berlokasi di program studi pendidikan kewarganegaraan atau PKN, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, khususnya di ruang kuliah metodologi penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan pada saat kuliah metodologi penelitian itu sendiri di semester genap tahun akademik 2008-2009, bulan Maret hingga Juni 2009. Oke, lanjut ke desain penelitiannya. Nah, desain penelitian dari proposal penelitian ini yaitu pertama perencanaan, lalu ada refleksi, ada tindakan dan observasi, kemudian refleksi lagi, tindakan, observasi, refleksi, tindakan, dan observasi. Jadi di sini terdapat tiga siklus yang di dalamnya ada perencanaan, tindakan, lanjutan, dan pelaporan hasil. Oke, instrumen dan teknik pengumpulan datanya. Nah, di sini ada 3 tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, dan refleksi. Oke, yang pertama itu perencanaannya apa-apa saja. Pertama, membuat skenario, membuat lembar observasi, membuat angket, mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung, dan terakhir itu mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data. Selanjutnya, di pelaksanaan tindakan, yaitu dilakukan kegiatan perkuliahan oleh dosen mata kuliah metodologi penelitian selaku ketua timnya, ketua tim peneliti, dengan pendekatan konstruktivis yang dimulai saat membuka kegiatan perkuliahannya, serta akhir setiap kegiatan tatap muka di kelas. Nah,
Dan terakhir itu refleksi yang dilakukan oleh tim peneliti setelah diperoleh hasil dari pengamatan pelaksanaan tindakan yang dilakukan serta hasil angket yang diperoleh dari mahasiswa untuk merenungkan berbagai hal yang terkait dengan partisipasi aktif atau kegiatan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Jadi di sini hasil-hasil dari angket dan pengamatan dari pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan di perencanaan dan pelaksanaan tindakan itu sendiri akan menjadi bahan renungan di tahap refleksi ini. Nah, jadi keenam itu teknik analisis datanya apa? Seperti tadi sudah ada dijelaskan, ada 3 siklus. Nah, di sini siklus pertama, kedua, dan ketiga. Kita bahas dulu siklus pertama. Nah, di sini di siklus pertama pemaparan materi perkuliahan menggunakan LCD dengan materinya itu penyusunan proposal penelitian. Penyusunan proposal penelitian ditampilkan di LCD dengan menyajikan beberapa permasalahan real yang ada di masyarakat. Menugaskan secara individu kepada mahasiswa, jadi ini tugasnya perorangan agar mereka memahami permasalahan tersebut. Kemudian menyuruh mahasiswa secara random, secara acak untuk mencoba mereka-reka latar belakang dari permasalahan tersebut secara lisan. Jadi diminta untuk mahasiswa itu menjelaskan secara lisan tentang permasalahan real yang ada di masyarakat menurut mereka. Setelah itu menugaskan kepada setiap mahasiswa membuat proposal penelitian yang dimulai dari menyusun latar belakang masalah beserta permasalahan penelitiannya, dan membagi mahasiswa dalam kelompok-kelompok yang maksimum anggotanya itu ada 6 orang mahasiswa untuk setiap kelompoknya. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan latar belakang masalah dan permasalahan penelitian yang dibuat oleh tiap-tiap anggota kelompok tersebut, dan hasil diskusi dicoba untuk dipaparkan tiap-tiap mahasiswa. Di sini itulah yang dilakukan di siklus pertama. Kemudian di siklus kedua. Nah, di siklus kedua ini persepsi mengulang materi perkuliahan siklus pertama. Jadi setelah melakukan siklus pertama, di siklus kedua akan melakukan pengulangan materi perkuliahan dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada mahasiswa, seperti akan diuji ke mahasiswa mengenai pemahaman mereka di siklus pertama. Setelah melakukan siklus pertama, setelah itu diperbaiki kekurangan yang muncul pada siklus pertama terkait dengan pembelajaran materi perkuliahan. Kemudian pemaparan materi kajian teori dalam proposal penelitian, khususnya penelitian kualitatif menggunakan media LCD seperti siklus pertama itu dengan gambar. Selanjutnya menugaskan pada mahasiswa secara individu, secara perorangan untuk memperbaiki latar belakang masalah dan permasalahan yang telah disusun pada siklus pertama tadi. Dan bagi yang sudah mendekati kebenaran dalam menyusun latar belakang dan rumusan masalah itu, di samping memperbaiki, mereka diminta juga sekaligus menyusun kajian teori yang terkait dengan permasalahan penelitiannya. Dari hasil kerja individu masing-masing, mahasiswa kembali didiskusikan. Mereka akan berdiskusi di kelompok masing-masing untuk mendapatkan masukan dan kritik dari anggotanya sendiri. Kemudian memaparkan hasil kerja individu secara random bagi yang belum benar dalam menyusun latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian mereka. Lanjut ke siklus ketiga. Nah, siklus ketiga persepsi menggunakan materi perkuliahan pada siklus kedua. Mengulangi materi perkuliahan pada siklus kedua. Jadi di siklus ketiga ini kembali lagi mengulangi materi perkuliahan di siklus kedua yang sebelumnya, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan pada mahasiswa seputar materi perkuliahan sebelumnya dan memperbaiki kembali kekurangan yang ada pada waktu kegiatan siklus kedua, siklus yang sebelumnya. Nah, setelah itu memaparkan materi metode penelitian kualitatif dalam proposal penelitian dengan menggunakan LCD seperti siklus sebelumnya ini. Selanjutnya menugaskan ke mahasiswa untuk menyusun metode penelitiannya secara individu, melanjutkan penyusunan proposal pada kegiatan-kegiatan siklus pertama dan kedua. Jadi proposal yang telah mereka buat di siklus pertama dan kedua ini dilanjutkan dan ditambahkan lagi menjadi metode penelitian kualitatif. Nah,
Kemudian hasil kerja individu tersebut diminta untuk didiskusikan di kelompok masing-masing kembali untuk mendapat masukan dari sesama kelompok mereka. Dari hasil diskusi kelompok itulah kemudian dipresentasikan di kelas secara random, secara acak untuk mendapat masukan perbaikan dan saran dari dosen serta dari dalam kelas, dari kelompok-kelompok lainnya. Nah, teknik analisa data yang digunakan itu seperti yang saya sebutkan tadi akan dimasukkan ke dalam tabel hasil dari yang pertama ini. Tabel pertama aktivitas mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Nah, di dalam aktivitas mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini, di tabel yang pertama ini ada dicantumkan indikator. Nah, indikatornya di sini ada 6 dengan 3 siklus pertama, kedua, ketiga. Seperti nomor 1, keberanian mahasiswa dalam bertanya. Oke. Di siklus pertama, keberanian mahasiswa dalam bertanya itu hanya mencapai 9,1%. Kemudian di siklus kedua akhirnya meningkat menjadi 15,1%. Siklus ketiga menjadi 30,3%. Aktivitas mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan selama observasi ini meningkat tidak begitu pesat, hanya mencapai 30,3%. Jadi dapat dipahami dan tersirat di sini bahwa mahasiswa masih kurang berani, kurang percaya diri untuk melakukan pertanyaan ke dosen mereka masing-masing. Dan poin kedua, motivasi dan kegairahan dalam mengikuti perkuliahan. Oke, di sini di siklus pertama 15,2%, siklus kedua 21,2%, dan siklus ketiga 30,3%. Sama seperti keberanian mahasiswa dalam bertanya, motivasi dan kegairahan mereka pun hanya mencapai 30,3%, yang itu bisa disebutkan bahwa di bawah standar yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, interaksi mahasiswa dalam mengikuti diskusi kelompok. Nah, di sini diskusi kelompok seperti saling koreksi, kritik, memberi masukan atau mewakili kelompoknya untuk mengajukan pertanyaan atau memaparkan hasil dari diskusi mereka. Di sini di siklus pertama sudah mencapai 75,7%, siklus kedua 84,8%, dan siklus ketiga 100%. Dipahami bahwa mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini lebih aktif jika interaksi mahasiswa itu dalam diskusi kelompok yang mereka saling berdiskusi mahasiswa satu sama lain. Sedangkan di nomor 4, interaksi mahasiswa dengan dosen selama kegiatan perkuliahan sangat rendah. Siklus pertama hanya 9,1, siklus kedua 15,1, dan siklus ketiga 30,3. Seperti di keberanian mahasiswa dalam bertanya ke dosen mereka, interaksi mahasiswa ke dosen mereka memang sangat-sangat kurang di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Dan yang kelima, partisipasi mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti memperhatikan, aktif dalam diskusi kelompok, selalu mengikuti petunjuk dosen. Di sini sudah cukup tinggi, 90-an rata-rata dari siklus pertama, kedua, ketiga. Siklus pertama itu 93,9%, siklus kedua 96,9%, dan siklus ketiga 98%. Dan yang ke nomor 6 itu menyelesaikan tugas dengan tekun. Di siklus pertama 30,3%. Tapi di siklus kedua meningkat menjadi 90,9% hingga siklus ketiga mencapai 100%. Jadi dapat dipahami dari tabel ini, interaksi mahasiswa dalam diskusi kelompok itu sudah sempurna. Menyelesaikan tugas mereka pun hingga siklus ketiga sudah sempurna. Dan yang sangat rendah yaitu bertanya dan interaksi mereka ke dosen mereka. Oke, lanjut ke tabel kedua. Nah, tanggapan mahasiswa terhadap perkuliahan. Di sini tanggapan mahasiswa terhadap perkuliahan ada 13 pertanyaan yang telah disediakan.
perkuliahan mudahkah dimengerti? Hanya ada 6,4% di siklus pertama dari tanggapan mahasiswa, siklus kedua 12,1%, dan siklus ketiga 21,2%. Jadi menurut sebagian besar mahasiswa, materi perkuliahan itu sulit dimengerti. Tapi dapat dilihat bahwa berkat pendekatan konstruktivis ini ada meningkat hampir setengah dari 50% dari persenan yang sebelumnya, 6,4 menjadi 21,2%. Lebih dari 50% peningkatannya. Kemudian di nomor 2, perkuliahan dilakukan sesuai silabus. Ya, tentu sudah sesuai silabus. Di sini sudah dapat dipahami tersirat. Dari siklus pertama itu 96,9%, siklus kedua dan ketiga itu sudah 100%. Nomor 3, setiap kegiatan tatap muka dilakukan sesuai dengan skenario atau rancangan pelaksanaan perkuliahan atau RPP. Di sini di siklus pertama sudah mencapai 90,9%. Siklus kedua juga 96,9% dan di siklus ketiga 100%. Nomor 4, media yang digunakan dalam perkuliahan cukup komunikatif. Di siklus pertama hanya mencapai 64,5%, tapi setelah di siklus kedua meningkat menjadi 84,8% dan siklus ketiga 90,9%. Maka dapat dipahami bahwa media yang digunakan dalam perkuliahan cukup komunikatif. Lanjut, penggunaan media dalam perkuliahan bervariasi. Sayangnya di sini hingga ke siklus ketiga hanya mencapai 52,5%. Maka media yang tersedia di dalam universitas, dalam fakultas, dalam kampus kurang memadai, kurang bervariasi. Dari siklus pertama hanya 35,5%, siklus kedua 45,4%, dan siklus ketiga 52,5%. Lanjut ke nomor 6, penjelasan dosen dalam perkuliahan cukup jelaskah? Di siklus pertama tanggapan mahasiswa itu hanya 66,6% yang setuju. Terus siklus kedua 75,7% dan siklus ketiga 87,8%. Sangat disayangkan jika memang penjelasan dosen selama perkuliahan kurang jelas. Sayangnya keberanian mahasiswa untuk bertanya pun masih sangat kurang. Lanjut ke nomor 7, dosen terampil menggunakan media. Ya, dosen sudah sangat terampil menggunakan media. Jelas di presentasi di bawah ini, hasil presentasi di bawah ini sudah di siklus pertama itu sudah mencapai 87,8, siklus kedua 90,9 dan siklus ketiga 96,9. Dosen banyak memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan materi perkuliahan di nomor 8. Siklus pertama itu sudah mencapai 87,8, siklus kedua pun sama, siklus ketiga pun sama. Jadi bagi tanggapan mahasiswa, dosen memberi contoh-contoh yang sesuai dengan materi perkuliahan itu stabil. Nomor 9, dalam kegiatan perkuliahan banyak aktivitas mahasiswa. Ya, mahasiswa sangat setuju bahwa dalam perkuliahan itu banyak aktivitas mahasiswa. Di sini di siklus pertama sudah tertera 75,7% hingga siklus kedua dan ketiga itu sudah mencapai 100%. Lanjut ke nomor 10, dosen banyak memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya. Ya, dosen sudah banyak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Di sini di presentasi sudah mencapai 93,9% di siklus pertama dan di siklus kedua juga ketiga sudah mencapai 96,9%. Nomor 11, dosen banyak memberi tugas pada mahasiswa untuk berlatih menyusun proposal. Ya, dosen sudah banyak memberi tugas hingga di siklus kedua ketiga itu sudah mencapai 100% dari yang siklus pertama 96,9% yang sudah cukup tinggi, akhirnya menjadi 100%. Dan nomor 12, pendekatan konstruktivis membuat mahasiswa malas. Dari tanggapan mahasiswa hanya ada 27,2% di siklus pertama, kemudian semakin menurun di siklus kedua menjadi 9% dan siklus ketiga 6%. Jadi dari tanggapan mahasiswa sendiri pun
pendekatan konstruktivis itu bukan membuat mahasiswa malas, malah sebaliknya. Dan di nomor 13, nomor terakhir, pembelajaran dengan metode konstruktivis membuat mahasiswa lebih mudah memahami materi. Yang pertama 9%, akhirnya pun semakin meningkat menjadi 15,1% di siklus kedua, dan di siklus ketiga 75,7%. 75,7% tanggapan mahasiswa setuju bahwa pembelajaran dengan metode konstruktivis ini membuat mahasiswa lebih mudah menguasai materi. Oke, penting. Jadi berdasarkan hasil penelitian tadi, dari tabel 1 dan 2 nampak adanya peningkatan tentang pemahaman mahasiswa atas materi kuliahan metodologi penelitian, khususnya pada materi tentang penyusunan proposal penelitian yang terkait dengan penyusunan latar belakang masalah. Peningkatan pemahaman akan materi kuliah jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta itu ada 33 orang mahasiswa yang setiap siklusnya mengalami peningkatan, mulai dari 6% di siklus pertama yaitu 2 orang, terus siklus kedua itu meningkat menjadi 12,1% yaitu 4 orang, kemudian di siklus ketiganya akhirnya pun meningkat jadi 21,2% menjadi 7 orang. Di samping itu, perkuliahan dengan pendekatan konstruktivis membuat mahasiswa menjadi aktif. Ini tertera di tabel yang nomor 2, tabel 2. Berani bertanya jika tidak mengerti, motivasi dan kegiatan mengikuti kuliah menjadi meningkat, dan interaksi antara dosen dengan mahasiswa semakin intensif akhirnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat di tabel ke-1. Peningkatan aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan juga menunjukkan bahwa pendekatan konstruktivis dalam perkuliahan memang sangat membantu dalam memahami materi perkuliahan dengan baik, membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Selain daripada itu, tanggapan mahasiswa terhadap perkuliahan dengan pendekatan konstruktivis ada peningkatan pada setiap siklusnya. Hal yang dapat dilihat pada tabel 2 tadi. Sudah jelas ada peningkatan, dan pernyataan tentang pendekatan konstruktivis membuat mahasiswa semakin malas ditanggapi semakin menurun. Pada siklus pertama ada 27 tadi, terus siklus kedua 9, dan hingga menurun di siklus ketiga itu hanya 6%. Masih adanya mahasiswa yang beranggapan bahwa pendekatan konstruktivis menjadikan mahasiswa malas dimungkinkan karena ketidaktahuan mahasiswa saja apa yang dimaksud dengan pendekatan konstruktivis, bukan? Oke, masuk ke penutupan. Terima kasih. Sini di penutupannya yaitu daftar pustaka, di mana mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta itu merangkum ada banyak dari berbagai sumber untuk mencari penelitian mengenai pembelajaran konstruktivis ini. Hingga ada juga dari jurnal Malaysia yaitu The Effect of Collaboration in the Constructivist Web-Based Learning Environment of an Integrated Thesis Course, Malaysia Journal of Education Technology. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.